Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perspektif Islam Channel mengunjungi Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Namun jangan lupa klik terlebih dahulu tombol subscribe, aktifkan notifikasi tanda lonceng, klik tanda like dan share ke teman Anda untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Sahabat beriman, sebagai kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan yang Maha Sempurna, Al-Quran telah menyebutkan banyak fakta ilmiah dan fenomena alam sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu, saat dimana ilmu pengetahuan dan teknologi belum berkembang pesat seperti saat ini. Salah satu peristiwa penciptaan alam yang disebutkan Al-Quran adalah teori Big Bang atau teori ledakan raksasa. Teori Big Bang menilai bahwa terjadinya alam semesta ini berbentuk satu massa yang besar atau yang disebut sebagai nebula primer. Kemudian terjadilah dentuman besar atau ledakan pemisah sekunder atau Big Bang yang mengakibatkan terbentuknya galaksi yang terbagi dalam planet, matahari, bulan, dan lainnya. Dari berbagai teori yang menjelaskan tentang awal mula penciptaan jagat raya, teori Big Bang memberikan penjelasan paling komprehensif dan akurat tentang penciptaan alam semesta. Teori Big Bang diperkenalkan pertama kali oleh seorang biarawan Roma asal Belgia yang bernama Jules Lemaitre pada tahun 1927. Meski ia menyebutnya sebagai hipotesis atom purba. Kerangka model teori Big Bang bergantung kepada teori relativitas umum Albert Einstein dan beberapa pikiran sederhana seperti homogenitas dan isotropi ruang. Persamaan yang mendeskripsikan teori ledakan dahsyat juga dirumuskan oleh Alexander Friedman. Teori Big Bang menjelaskan bahwa semua benda di alam semesta pada awalnya hanya satu wujud dan kemudian terpisah-pisah. Ini diartikan bahwa keseluruhan materi di alam semesta diciptakan melalui proses ledakan besar atau Big Bang yang berasal dari satu titik tunggal hingga membentuk alam semesta yang sekarang dengan cara pemisahan satu dengan yang lain. Pada tahun 1948, gagasan lain tentang teori Big Bang muncul dari seorang ilmuwan bernama Joost Gamow. Joost Gamow mengatakan bahwa jika alam semesta terbentuk melalui ledakan raksasa, maka sisa radiasi yang ditinggalkan oleh ledakan tersebut haruslah ada di jagat raya ini. Selain itu, radiasi tersebut juga harus tersebar merata di semua penjuru alam semesta. Pada tahun 1965, dua peneliti bernama Arno Penzias dan Robert Wilson secara tidak sengaja menemukan gelombang radiasi. Radiasi ini dinamakan radiasi latar kosmis. Tidak terlihat memancar dari satu sumber tertentu, tetapi meliputi keseluruhan ruang angkasa dan diketahui sebagai sisa radiasi peninggalan dari tahapan awal peristiwa ledakan besar atau Big Bang. Atas penemuannya tersebut, Arno Penzias dan Robert Wilson kemudian dianugerahi Nobel atas penemuan mereka. Bukti ilmiah terjadinya ledakan besar yang disebut sebagai teori Big Bang ini juga telah dipaparkan oleh NASA. Pada tahun 1989, ilmuwan bernama Josh Smoot bersama tim NASA meluncurkan satelit untuk meneliti asal mula terjadinya alam semesta. Melalui instrumen sensitif yang disebut sebagai COBE atau Cosmic Background Emission Explorer, penelitian ini mengungkapkan akan adanya sisa-sisa ledakan besar yang terjadi di jagat raya ini. Dari hasil penelitian yang dilakukan NASA itu, sebagian besar ilmuwan mulai percaya terhadap teori Big Bang ini. Bukti lain kebenaran teori Big Bang adalah ditemukannya jumlah relatif hidrogen dan helium. Hasil penelitian yang dilakukan mengungkap bahwa campuran unsur hidrogen dan helium di alam semesta
sesuai perhitungan teoritis jika terjadi ledakan besar atau Big Bang. Sebelumnya, pada tahun 1925, seorang astronom asal Amerika Serikat bernama Edwin Hubble memperlihatkan sejumlah bukti pengamatannya yang menunjukkan bahwa semua galaksi di alam semesta semuanya bergerak dan saling menjauh satu sama lain. Temuan Hubble ini menyimpulkan bahwa alam semesta ini terus mengembang. Dengan kata lain, ia membenarkan teori ledakan raksasa tersebut. Teori Big Bang menyebutkan bahwa alam semesta ini dulunya adalah massa besar yang kemudian terpisah oleh sebuah ledakan raksasa. Konsekuensi dari teori ini adalah galaksi-galaksi bergerak saling menjauh satu sama lain, dan itulah yang kemudian dijelaskan oleh Edwin Hubble. Teori ini kemudian diakui oleh dunia ilmiah sebagai satu-satunya teori yang dapat menjelaskan asal mula terjadinya alam semesta. Lebih dari 1400 tahun yang silam, kitab suci Al-Quran telah menyebutkan tentang awal mula penciptaan alam semesta. Dalam surah Al-Anbiya ayat ke-30, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwa langit dan bumi ini dahulu keduanya menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tetap tidak mau beriman?" Kata Rodskon pada ayat di atas diartikan sebagai sesuatu yang padu, digunakan untuk merujuk pada dua zat yang berbeda yang kemudian membentuk suatu kesatuan. Ungkapan "kami pisahkan antara keduanya" adalah terjemahan dari kata dasar bahasa Arab, yakni fataqo, yang bermakna bahwa sesuatu muncul menjadi ada melalui peristiwa pemisahan atau pemecahan struktur dari Rodskon. Dalam ayat tersebut, langit dan bumi adalah subjek dari kata sifat fatkon. Keduanya lalu terpisah satu sama lain atau fataqo. Segala sesuatu termasuk langit dan bumi yang saat itu belumlah diciptakan juga terkandung dalam titik tunggal yang masih berada pada keadaan Rodskon ini. Titik tunggal ini kemudian meledak dengan sangat dahsyat sehingga menyebabkan materi-materi yang dikandungnya terpisah atau fataqo. Dari rangkaian peristiwa tersebut, bangunan dan tatanan keseluruhan alam semesta ini kemudian terbentuk. Sementara pada kalimat "dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup" menjelaskan kepada kita bahwa air adalah salah satu sumber kehidupan terpenting bagi semua makhluk hidup di alam semesta ini. Setiap makhluk seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, bahkan tumbuhan yang bersel satu sekalipun, pasti sangat membutuhkan air. Keberadaan air adalah satu indikasi adanya kehidupan di sebuah planet. Tanpa air, mustahil akan ada kehidupan di sebuah tempat. Dan inilah kebenaran Al-Quran yang telah diturunkan lebih dari 1400 tahun yang silam. Ketika kita bandingkan penjelasan ayat tersebut dengan berbagai penemuan ilmiah, akan kita pahami bahwa keduanya benar-benar bersesuaian satu sama lain. Selanjutnya, dalam surah Az-Zariyat ayat 47, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya." Kata langit di sini digunakan dengan arti dari alam semesta. Al-Quran telah menyebutkan bahwa alam semesta mengalami perluasan atau mengembang. Inilah kesimpulan yang dicapai ilmu pengetahuan masa kini. Sebelumnya, pendapat umum yang diyakini para ilmuwan adalah bahwa alam semesta ini bersifat tetap dan telah ada sejak dahulu kala tanpa awal permulaan. Namun, setelah dilakukannya penelitian, pengamatan, dan perhitungan oleh para ilmuwan dengan menggunakan teknologi modern, mengungkapkan bahwa alam semesta sesungguhnya memiliki permulaan
dan terus mengembang. Stephen Hawking dalam bukunya A Brief History of Time menyebutkan bahwa fakta ilmiah dari alam semesta senantiasa berkembang adalah sebuah revolusi intelektual abad ke-20. Sementara Al-Quran telah menyebutkan fakta ilmiah ini jauh sebelum manusia belajar membuat sebuah alat bernama teleskop. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa penemuan fakta astronomi dalam Al-Quran bukanlah sesuatu yang mengherankan, karena bangsa Arab dikenal maju dalam bidang astronomi. Pengakuan mereka jika bangsa Arab unggul dalam astronomi memang benar, tetapi Al-Quran mengungkapkan fakta ilmiah ini berabad-abad jauh sebelum orang Arab unggul dalam bidang astronomi. Sahabat beriman, itulah proses terjadinya penciptaan alam semesta berdasarkan teori Big Bang menurut perspektif Islam. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wallahu a'lam bishshawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.